Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang struktur anatomi, morfologi, dan fisiologi hewan Piscis atau ikan. Jadi, hewan Piscis adalah kelompok vertebrata atau hewan bertulang belakang yang hidup di air. Mereka bernapas menggunakan insang, tubuhnya ditutupi sisik dan bergerak menggunakan sirip. Ikan hidup di berbagai habitat, mulai dari sungai dangkal, danau, hingga samudra terdalam. Selain itu, ikan memiliki sistem tubuh yang sangat adaptif terhadap lingkungan perairan, seperti bentuk tubuh yang streamline untuk memudahkan pergerakan di air, serta kemampuan osmoregulasi yang menjaga keseimbangan cairan tubuh. Dengan keanekaragaman jenis dan bentuknya, Pisces memegang peranan penting dalam ekosistem perairan sebagai bagian dari rantai makanan dan indikator keseimbangan lingkungan. Kemudian ciri-ciri umum hewan Pisces yaitu ikan termasuk hewan air yang memiliki ciri khas tertentu. Mereka hidup di air tawar atau air laut, bernapas menggunakan insang dan tubuhnya tertutup oleh sisik yang berfungsi melindungi tubuh dari cedera dan infeksi. Sirip berfungsi membantu ikan berenang, menjaga keseimbangan, serta mengarahkan gerakan di dalam air. Sifat berdarah dingin membuat suhu tubuh ikan selalu menyesuaikan dengan suhu lingkungannya, sehingga mereka sangat bergantung pada kondisi perairan tempat hidupnya. Sebagian besar ikan berkembang biak dengan cara bertelur, meskipun ada juga beberapa jenis yang melahirkan anaknya secara langsung. Dengan kemampuan adaptasi yang tinggi, ikan dapat bertahan hidup di berbagai kondisi lingkungan. Kemudian struktur morfologi ikan. Jadi, secara morfologi tubuh ikan terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu kepala, badan, dan ekor. Bentuk tubuh ikan umumnya ramping dan memanjang agar dapat bergerak dengan lincah serta mengurangi hambatan saat berenang di dalam air. Sisik pada tubuhnya berfungsi melindungi dari benturan, gesekan, serta serangan parasit atau mikroorganisme berbahaya. Selain itu, sisik juga membantu mengurangi gesekan air sehingga pergerakan ikan menjadi lebih efisien. Ekor berperan penting dalam membantu ikan berenang, menjaga keseimbangan, serta mengatur arah dan kecepatan gerak. Dengan struktur tubuh yang aerodinamis dan organ yang saling mendukung, ikan mampu beradaptasi dengan baik di berbagai lingkungan perairan. Selanjutnya, jenis dan fungsi sirip pada ikan. Jadi, sirip ikan berfungsi sebagai alat gerak dan penyeimbang tubuh yang sangat penting dalam kehidupannya di air. Yang pertama, yaitu sirip punggung berperan menjaga keseimbangan dan stabilitas tubuh agar ikan tidak mudah terbalik saat berenang. Kemudian yang kedua, sirip dada membantu ikan untuk berbelok ke arah kanan atau kiri, serta membantu dalam mengatur posisi tubuh, terutama ketika ikan hendak berhenti atau bergerak naik dan turun di dalam air. Yang ketiga, sirip perut juga membantu menjaga keseimbangan tubuh bagian bawah agar ikan tetap stabil saat bergerak. Selanjutnya yang keempat, sirip anus membantu menjaga posisi tubuh agar tetap lurus saat berenang. Dan yang terakhir, yaitu sirip ekor, berfungsi sebagai alat utama untuk mendorong tubuh ke depan dengan kuat, memungkinkan ikan bergerak cepat dan efisien dalam air. Jadi kombinasi dari semua jenis sirip ini membuat ikan mampu berenang dengan lincah, mengatur arah gerak, menjaga keseimbangan, serta beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan perairan. Selanjutnya, klasifikasi ikan berdasarkan jenis rangka.
Jadi klasifikasi ikan berdasarkan jenis rangkanya, yaitu ikan dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama yaitu ikan bertulang rawan seperti ikan hiu dan ikan pari yang memiliki rangka yang fleksibel dan lentur sehingga memudahkan mereka bergerak lincah di dalam air serta beradaptasi dengan tekanan laut yang tinggi. Sementara itu, ikan bertulang sejati seperti ikan mujair dan ikan mas yang memiliki rangka yang keras dan kuat sehingga tubuhnya lebih kokoh, mampu menopang otot-otot dengan baik, serta memungkinkan mereka berenang dengan stabil dan efisien di berbagai jenis perairan. Selanjutnya, struktur anatomi bagian dalam ikan. Jadi, di dalam tubuh ikan terdapat berbagai sistem organ penting yang bekerja secara terkoordinasi untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Yang pertama yaitu sistem pencernaan yang berfungsi mencerna makanan dan menyerap zat gizi melalui urutan organ mulut, esofagus, lambung, usus, anus, sehingga energi dapat digunakan untuk pertumbuhan dan aktivitas. Kemudian yang kedua, sistem pernapasan yang menggunakan insang sebagai alat utama pertukaran gas di mana oksigen diserap dari air dan karbon dioksida dikeluarkan untuk menjaga keseimbangan tubuh. Yang ketiga, sistem peredaran darah terdiri dari jantung dua ruang, atrium dan ventrikel dengan aliran darah tunggal yang mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh secara efisien. Selanjutnya yang keempat, sistem ekskresi yang menggunakan ginjal mesonefros yang berfungsi mengatur kadar air dan garam agar keseimbangan osmotik tetap terjaga, terutama saat ikan berada di lingkungan dengan kadar garam berbeda. Kemudian yang terakhir yaitu sistem saraf yang terdiri dari otak sederhana, saraf tulang belakang, dan gurat sisi yang sangat peka terhadap getaran atau perubahan tekanan air, sehingga membantu ikan mendeteksi gerakan di sekitarnya dan beradaptasi dengan lingkungannya secara cepat. Selanjutnya, fisiologi ikan. Jadi, organ-organ dalam tubuh ikan bekerja secara teratur untuk mendukung kehidupan di air dan memastikan semua proses vital berjalan dengan baik. Jadi, fisiologi ikan menjelaskan bagaimana organ-organ tubuh bekerja, yaitu yang pertama, insang yang berperan penting dalam sistem pernapasan, tempat terjadinya pertukaran gas antara oksigen dari air yang diserap ke dalam darah dan karbon dioksida yang dikeluarkan sebagai sisa metabolisme. Yang kedua, sistem peredaran darah pada ikan bersifat tunggal di mana darah mengalir dari jantung menuju insang untuk mengambil oksigen, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh sebelum kembali lagi ke jantung, sehingga suplai oksigen tetap terjaga. Kemudian yang ketiga, sistem osmoregulasi yang berfungsi menjaga keseimbangan kadar air dan garam dalam tubuh agar ikan dapat beradaptasi, baik di lingkungan air tawar maupun air laut. Sementara itu yang terakhir yaitu gelembung renang yang membantu ikan mengatur daya apungnya sehingga dapat melayang, naik atau turun di air tanpa harus mengeluarkan banyak energi. Semua sistem ini bekerja secara harmonis memungkinkan ikan bertahan hidup, bergerak lincah, dan menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi perairan. Selanjutnya, sistem saraf dan reproduksi ikan. Jadi, sistem saraf pada ikan tergolong sederhana namun sangat efisien dalam mendukung kehidupan di air. Ikan memiliki otak sederhana yang mengatur gerakan, keseimbangan, dan respon terhadap rangsangan lingkungan. Selain itu, terdapat gurat sisi, yaitu organ sensorik khusus yang sangat peka terhadap getaran atau perubahan tekanan air, sehingga membantu ikan mendeteksi keberadaan mangsa, predator, maupun arus di sekitarnya.
Dengan sistem saraf yang terkoordinasi ini, ikan dapat bereaksi cepat terhadap perubahan di lingkungannya dan menjaga keselamatan diri. Sementara itu, sistem reproduksi pada ikan umumnya berlangsung melalui pembuahan eksternal, di mana telur dan sperma dikeluarkan ke air untuk dibuahi di luar tubuh induk. Namun, pada beberapa jenis ikan seperti hiu dan pari terjadi pembuahan internal, yaitu proses pembuahan yang terjadi di dalam tubuh induk betina. Proses reproduksi ini memungkinkan ikan menghasilkan keturunan dalam jumlah besar dan beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan perairan agar kelangsungan spesiesnya tetap terjaga. Jadi, kita telah mempelajari bahwa tubuh ikan memiliki struktur yang sempurna untuk kehidupan di air, karena setiap bagian tubuhnya memiliki fungsi yang saling mendukung. Morfologi menjelaskan bentuk luar tubuh ikan seperti kepala, badan, ekor, sirip, dan sisik yang semuanya berperan penting dalam membantu ikan bergerak, melindungi diri, dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian, anatomi menjelaskan struktur bagian dalam tubuh ikan yang terdiri dari berbagai organ dan sistem organ, seperti sistem pencernaan, pernapasan, peredaran darah, dan saraf yang bekerja bersama menjaga kehidupan ikan. Sedangkan fisiologi mempelajari bagaimana cara kerja organ-organ tersebut sehingga ikan dapat bernapas, bergerak, mencari makanan, bereproduksi, serta beradaptasi dengan berbagai kondisi perairan. Dengan memahami ketiga aspek ini, morfologi, anatomi, dan fisiologi, kita dapat melihat betapa sempurnanya tubuh ikan dalam mendukung kehidupannya di lingkungan air. Demikianlah akhir dari video pembelajaran kita hari ini tentang mengenal dunia ikan, struktur anatomi, dan fisiologi hewan Pisces. Melalui materi ini, kita telah belajar bahwa ikan memiliki tubuh yang dirancang sempurna untuk hidup di air, mulai dari bentuk luar yang aerodinamis hingga sistem organ dalam yang bekerja secara teratur. Semoga pembelajaran ini menambah wawasan dan rasa kagummu terhadap keanekaragaman makhluk hidup di perairan.